Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jumintenai di A Day in My Life. Jadi hari ini ceritanya habis panen ya guys. Jadi kalau habis panen ini si cabai itu harus disortir, harus dipisahkan antara cabai yang masih layak jual dan yang nggak layak jual. Nah seperti ini adalah cabai yang kena petek, ya nggak layak untuk dijual ya. Jadi kita harus memilih dan memilah cabai mana saja yang bisa dijual dan yang enggak bisa dijual. Jadi kali ini saya mau menyortiri cabai ya, agar supaya bagus-bagus yang untuk dijual ya. Nah ini kebetulan ini udah memasuki penghujan, udah beberapa kali hujan, jadi si cabai mulai terserang petek. Nah ini nih seperti ini ya, petek itu penyakit petek itu seperti ini, dia busuk seperti ini ya, dan ini petek ini menular. Jadi apabila kita mendapati tanaman cabai kita ada yang terserang petek, sebisa mungkin itu kita cepat-cepat lakukan pemetikan, lalu dibawa pulang, dimusnahkan di rumah atau di mana aja, yang penting jauh dari pohon cabai ya, karena takutnya nanti peteknya kembali lagi menyerang ke pohon cabai. Karena petek ini sifatnya itu apa ya, dia itu menular melalui angin, melalui serangga, melalui tangan. Jadi tangan kita kalau panen gitu habis memetik yang kena petek itu rawan sekali untuk menularkan ke cabai yang sebelahnya. Nah ini nih, jadi kita harus hati-hati, sebisa mungkin kita bawa pulang, kita musnahkan di rumah dengan cara dibakar, ditanam, atau bisa juga dimasukin ke dalam tong, kita fermentasi. Nah ini banyak sekali ya peteknya, sampai bingung saya ini. Selalunya kalau habis panen itu ada sih, walaupun terkadang nggak begitu banyak, walau terkadang juga banyak. Ini nih peteknya kebetulan agak banyak hari ini. Ini harga cabai di pasaran itu sekarang murah banget, di bawah harga 20.000. Dan ini sangat menyakitkan banget untuk para petani, karena perawatan cabai ini sangat rumit ya. Kenapa sangat rumit? Karena cabai itu banyak apanya itu, kayak hamanya itu banyak. Kita itu harus pandai-pandai menanggulangi ya, antara petek, kebul, keriting, bule, dan lain-lain sebagainya. Itu tuh kita harus tahu, kita harus paham solusinya. Nah ini nih cabai ini yang terkena petek cuma sedikit kayak gini nih, terkadang saya ini juga gemes ya, lihat cabai bagus-bagus kayak gini kena petek cuma sedikit doang kayak gini. Kalau mau dijual itu tuh nggak laku, kalau mau dibuang itu sayang, karena cuma sedikit kayak setitik tinta gitu ya. Dan ini nanti jumlahnya itu ada banyak, jadi kalau mau dijual nggak laku, kalau mau dibuang sayang. Ya ini kalau mau dikasihkan orang kok ya gimana mau mengasihkannya, karena ini kan petek ya, takutnya nanti orangnya tersinggung. Jadi ini nanti siapa aja yang mau lah, kalau ada yang mau silahkan ambil, kalau nggak ada ya saya buang gitu atau gimana lah nanti. Pokoknya ini yang penting disortiri dulu, karena ini banyak banget ini, karena kemarin habis hujan. Nah ini yang terkena petek ini kebanyakan itu adalah jenis cabai yang RM ya. Saya perhatikan dari tadi itu
Yang kena busuk banyak itu jenis cabai yang panjang. Sebenarnya ini dulu saya nanamnya itu cabai rawit semua. Tapi di tengah perjalanan itu karena terkena hujan lebat terus ada yang mati. Jadi kebetulan semaian kita di rumah udah habis, jadi kita terpaksanya beli. Nah, beli itu kita minta yang jenis ori, ini dibilangnya katanya ori, tapi ternyata ini ori RM ya. Jadi kalau ori RM itu bentuknya itu panjang-panjang dan kurang kebal ya untuk serangan hama. Karena RM itu mudah banget terserang petek dan kualitas cabenya itu lebih kuat yang cabai rawit ori kecil ya. Kalau yang RM itu petik 2-3 hari gitu udah layu. Maksudnya udah kualitasnya itu udah berkurang. Tapi kalau yang jenis cabai rawit ori itu 1 minggu pokoknya sekitar 4 sampai 5 hari itu insya Allah masih bagus. Cuma tangkainya aja itu yang mulai layu, tapi kan cabenya masih segar, masih bagus. Untuk para pedagang biasanya yang beli di tempat saya itu selalu bilang seperti itu, cabai saya itu bagus, enggak cepat busuk, makanya banyak yang suka. Ini panennya enggak seberapa, tapi banyak para tengkulak itu yang minta karena tahu kualitas cabai saya itu seperti apa ya, tahan lama. Jadi banyak yang suka. Tapi ya begini namanya petani. Kalau lagi kurang beruntung itu ya tetap disyukuri, dinikmati apapun prosesnya. Harganya lagi menurun, terus cabenya terkena petek. Yang penting kita terus semangat.